Jadi begini ceritanya dulu Bang. Kenapa Aceh itu menjadi Serambi Mekah? Ya, orang dulu berangkat haji mungkin dengan kapal layar ya. Kapal laut layar. Oh, masih sebelum mesin. Sebelum James Watt menemukan mesin uap Okay. ya, yang terus jadi revolusi industri di Inggris ya. Dia tunggu arah angin kan. Tunggu arah angin, kebetulan di Sumatera itu kan Johor, Aceh, terus sekitar Thailand itu kan berada di Selat Malaka. Ya, Patani. Nah, pada saat angin timur, mereka yang dari Nusantara itu berhenti di Aceh. Mereka belajar menunggu angin timur lagi untuk dibawa ke Arab. Nah, pada saat bersamaan yang angin barat atau bisa kebalik ya, angin barat itu datang. Nah, mereka berkumpul di situ. Nah, menurut PP nomor 9 tahun 1965 ya, HPL itu bisa didapatkan dengan konversi. Artinya tanah-tanah yang sudah ada hak-haknya. Jadi nggak ada tanah kosong di Indonesia. Oh, nggak ada? Nggak ada. Semuanya kan milik adat, kerajaan, masyarakat. Ya, kan? Betul. Itu dikonversi dengan dilakukan ganti rugi. Jangan ganti rugi lah, ganti untung. Ganti untung. Ya. Ganti untung, terus menskenariokan bersama gitu, supaya rakyat juga dapat keuntungannya. Jangan hanya habis ketika ya. Ya, jual putus. Ya, itu kan tergantung politik hukum korporasi pemerintah kan. Nah, di tahun 1999 masih Kepres nomor 9 nggak salah saya itu, ditambah lagi HPL itu bisa didapat dari nggak hanya konversi tapi penyerahan oleh negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahmad Yani Channel maupun Partai Masyumi TV Channel yang berada tentunya dari Aceh sampai Papua, begitu juga sahabat dan kawan-kawan kita diaspora yang ada di seluruh dunia. Kita ketemu lagi pada siang hari ini dan alhamdulillah kita kedatangan tamu. Ini sahabat saya, teman saya kuliah waktu di S2. Beliau ini adalah lawyer terkenal di Republik Indonesia ini dan juga aktivis. Beliau ini aktivis yang satu generasi dan satu angkatan dengan calon presiden kita Republik Indonesia, yaitu Mas Anies Rashid Baswedan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Saya manggil Adinda aja lah ya. Siap Bang. Karena kalau panggil Adinda itu kita punya otoritas sebagai senior. Iya. Kalau senior itu ada rumusnya. Senior tidak pernah salah. Apabila salah, balik lagi balik ke pasal 1. Ya, hari ini cukup menarik. Beliau ini memang lawyer tapi lebih banyak menggeluti betul hal-hal yang bersifat korporasi, hal-hal yang bersifat kapital seperti itu. Dan ini sesungguhnya persoalan yang cukup lama. Kalau kita lihat dari peradaban sesungguhnya, peradaban jauh sebelum peradaban modern yang ada, yaitu peradaban di Yunani, peradaban di Athena, bahkan Romawi dulu, sampai ke revolusi yang ada di Inggris itu, bagaimana peran pemilik modal dulu disebut, atau peran oligarki, atau peran kapital, yang sekarang ini dengan bahasa yang dibungkus oleh beliau ini ada korporasi. Ya, begitu kuatnya peran pemilik modal korporasi sehingga dia bisa menguasai setelah revolusi Inggris itu, ya seperti itu, dia menguasai namanya City of London seperti itu. Ya, mereka itulah juga yang mendirikan Bank Sentral Amerika. Nah, memang ini menjadi persoalan korporasi ini karena mereka ini adalah titik beratnya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, bahkan dengan teori ekonomi, dengan usaha yang sekecil-kecilnya, dan melahirkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, Adina Alun, ini kan kita sudah lihat nih, ya kan, peta bagaimana, bahkan ya kan perang dunia pun kadang-kadang sangat dipengaruhi oleh para pemilik modal. Nah, di kita di Indonesia ini berulang kali juga peran korporasi dan lain sebagainya.
Kalau dulu zamannya Orde Baru, korporasi itu termanifestasi oleh negara, ya kepentingan negara, mas ini kan kayak gedung umum dan lain sebagainya. Tapi akhir-akhir ini kita di Indonesia saat ini peran korporasi swasta ini begitu menggurita. Banyak kasus-kasus yang ada ya, kasus mulai di Jawa Tengah. Ini kan Bang Alun ini kan, Adina Alun ini kan ketua Dewan Mahasiswa Universitas Diponegoro, bertanggung jawab moral sesungguhnya, pernah mendapat sumbangan loh dari rakyat Jawa Tengah karena kuliah di universitas negeri dan biayanya murah. Kayak begitu, biaya murah toh. Tapi bagaimana melihat kasus yang Wadas? Itu kan ada kepentingan korporasi. Terus kasus gandengan yang kaki seperti itu dan lain sebagainya. Bahkan beberapa tempat ya kan, Rempang yang terakhir. Terus kasus Konawe di Sulawesi Tenggara. Nah, saya mau melihat bagaimana perspektif Adina Alun nih. Apakah juga jangan-jangan sudah lama bergelumur di bidang korporasi ini malah bergeser peran keaktifisannya. Nah, kita mau menggugat ini. Peran pertama Anda satu angkatan dengan Anies Rashid Baswedan. Yang kedua Anda pernah menjadi Dewan Mahasiswa dan pernah kuliah di Jawa Tengah yang mendapat subsidi luar biasa dari rakyat. Kita mau menggugat. Dapat beasiswa lagi. Dapat beasiswa lagi. Super smart. Nah, seperti ini gimana nih? Gini. Jadi kalau kita bicara soal korporasi, Bang, itu sebenarnya kita bicara soal peradaban. Tadi yang saya kemukakan ya. Memang betul itu. Jadi kita bicara soal peradaban, hampir nggak ada atau dari sejarah manusia itu lahir, pasti dia berkegiatan ekonomi. Kasarnya bahasa gampangnya cari makan. Kan? Jadi sebenarnya saya cut off Rasul juga, Nabi kita pada waktu dakwah, kalau dia setelah mendirikan masjid pasti mendirikan pasar. Berarti pentingnya. Dan oleh karena itu maka perhidupan ekonomi harus diatur secara adil dan transparan toh. Jadi karena dia di dalam sama masyarakat itu berkembang dan tumbuh bersama. Bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat itulah akhirnya menemukan bentuknya. Sehingga dari sisi ilmu hukum itu membuahkan, jadi kan setiap ilmu pengetahuan menghasilkan teknologi. Jadi korporasi itu atau perseroan terbatas atau PT sebagai badan hukum itu merupakan teknologi hasil dari ilmu hukum. Dia disebut sebagai karya agung ilmu hukum. Jadi output dari ilmu hukum itu korporasi. Jadi pada dunia modern itu kalau orang termasuk social engineering dong ya? Iya, social engineering. Jadi kalau seluruh pendapat-pendapat filsafat hukum, pakar hukum itu sebenarnya Roskopun selalu dikaitkan dengan kehidupan masyarakat tentunya. Termasuk mengendalikan kehidupan ekonomi. Jadi kalau di dalam Islam itu kan di setiap masjid, di setiap peradaban pasti ada pasar. Nah, kita potong pasti di situ. pasar. Kita cut off sebentar itu. Ini kan menyangkut masalah kehidupan ekonomi. Pasar ini kan ada 3 mazhab besar. Mazhab pertama itu para kapitalisme dan neokapitalisme yang menyerahkan pasar itu, menyerahkan semuanya tergantung pasar lah, suka-suka pasar, ya kan. Terus yang kedua adalah yang disebut paham sosialisme komunisme. Etatisme. Nah, Islam mengambil jalan yang berbeda, baik kapitalisme maupun jalan sosialisme komunisme. Gimana tuh? Karena Islam itu kan mengajarkan soal keseimbangan. Seharusnya hukum itu mencoba mengajarkan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan korporasi karena dia yang memicu atau membangun peradaban. Jadi begini ceritanya dulu, Bang. Kenapa Aceh itu menjadi Serambi Mekah? Orang dulu berangkat haji mungkin dengan kapal layar Kapal laut. Kapal laut layar. Oh, masih sebelum mesin. Sebelum James Watt menemukan mesin uap. Yang terus jadi revolusi industri di Inggris. Dia tunggu arah angin kan. Tunggu arah angin, kebetulan di Sumatera itu kan Johor, Aceh, terus sekitar Thailand itu kan berada di Selat Malaka. Patani. Nah, pada saat angin timur, mereka yang dari Nusantara itu berhenti di Aceh. Mereka belajar
menunggu angin timur lagi untuk dibawa ke Arab. Nah, pada saat bersamaan yang angin barat atau bisa kebalik ya, angin barat itu datang. Nah, mereka berkumpul di situ. Terjadilah percakapan-percakapan, terjadi dialog, terjadi apapun, saling bertukar barang, bertukar ide dan gagasan, sehingga terbangunlah Nusantara itu. Tapi pada saat teknologi menghasilkan mesin uap oleh James Watt itu kemudian kan terus berkembang, sehingga adalah ekspansi kolonialisme dan lain sebagainya. Itu menggunakan kapal-kapal industri. Bahkan Inggris karena menguasai peradaban, ada istilah dulu itu di abad pertengahan itu, where is the wave? There is England. Di mana ada gelombang, ombak, di situ ada Inggris. Tapi kemudian perhitungan-perhitungan ekonomi kan membuat pembiayaan dia karena penguasaannya sangat luas itu begitu mahal. Nah, secara sosial kalau orang beribadah haji, kalau dulu mungkin memakan waktu 1-2 tahun sehingga harus nulis surat wasiat, sekarang kan kita tinggal beberapa jam. Sampai kalau mau berangkat didoakan, diupacarakan. Karena asumsinya mungkin tidak balik lagi. Ya, jadi itulah yang kita bilang, korporasi ini selalu hidup bersamaan dengan perkembangan peradaban. Bahkan dia memicu ataupun meninggikan peradaban itu. Nah, yang buat kapal-kapal itu Bang, pasti nggak pribadi. Ya. Pasti dia punya dana, dia punya teknologi, dia punya ahli, mereka berkumpul. Buatlah, itulah yang namanya korporasi. Mereka mendaur ulang teknologi hasil ilmu pengetahuan itu menjadi kapal-kapal. Kemudian pada saat teknologi transportasi berkembang dengan munculnya pesawat terbang dan lain sebagainya, maka yang bawa kita haji atau kita keluar negeri kemana-mana, ya korporasi juga yang namanya Boeing atau Airbus dan lain sebagainya, berbagai macam inilah. Nah, jadi pada saat kita mengatur hukum di Indonesia untuk bangsa kita, maka nggak bisa kegiatan ekonomi masyarakat atau korporasi itu tidak terpikirkan atau tidak masuk dalam skema pembangunan peradaban bangsa gitu. Ini arti penting dari mempelajari ilmu korporasi, sehingga yang harus kita tanyakan pada saat kita melakukan pengelolaan negara, ada politik hukum kan Bang? Politik hukum korporasi itu bagaimana kita melakukannya, mengkonsepnya secara baik gitu. Dia harus direncanakan. Seperti kita mengurus rakyat secara pribadi gitu. Ya kan? Dia nggak bisa dilepaskan begitu saja. Karena begitu kita nggak bisa mengatur korporasi, menskema atau menskenariokan dia sebagai sebagai warga, good corporate citizen gitu ya, dan hidup bersama-sama dengan masyarakat, dengan rakyat. Karena keberadaan dia kan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan kan itu kan. Maka dia akan menjadi yang dikatakan Sutherland di tahun 79 di Harvard University, dia menjadi robot atau raksasa, mesin raksasa pembunuh Bang. Jadi nggak ada kehidupan sekarang yang kita nggak berkenaan dengan produksi, dengan korporasi. Misalnya kalau kita bangun pagi, kita pakai sendal, terus kita ke toilet, jelaskan wastafel dan lain sebagainya. Produk itu korporasi. Produk korporasi. Begitu kita sikat gigi, produk korporasi. Produk korporasi. Merek tertentu. Odolnya juga. Odolnya, sikat giginya, semuanya. Bahkan sampai sendal jepit. Nah, di mana peradaban sekarang yang nggak ada produk korporasinya? Bahkan jadi boom industri itu menjadi tersingkirkan ya? Dia tergantung pembinaan. Kalau kita lihat Taiwan sama beberapa negara, memang kekuatannya kadang-kadang pada home industry. Bagaimana dia menciptakan masyarakatnya mampu bertahan. Kalau kita dulu waktu kecil Lebaran dapat jajan, beli pistol-pistolan dari yang sederhana sampai yang canggih. Jadi itu ada kolaborasi ya. Made in Taiwan, made in China kan gitu kan. Jadi dia memang harus hidup tumbuh bersama masyarakat dengan mendidik masyarakat. Jadi korporasi itu nggak bisa tiba-tiba dihadirkan semacam benda ruang angkasa ataupun asing, masyarakat nggak mengenal. Bahkan dia menjadi corporate killer lah ya, ataupun
kejahatan yang sangat sempurna karena dilakukan oleh mesin gitu. Misalnya di lingkungan hidup Bang, kalau pribadi-pribadi yang mengotori lingkungan, mungkin butuh waktu berapa lama membuat kali-kali atau apa itu tersumbat. Tapi kalau korporasi yang lakukan dalam waktu sebulan, bisa itu Kalimantan dibotakkan gitu. Nah jadi ini tergantung daya musnahnya lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Jadi daripada orang per orang. Ya, jadi tergantung visi misi pemerintah ataupun politik hukum yang diciptakan pemerintah dalam memandang korporasi. Kadang-kadang korporasi ini dijadikan vehikel, Bang. Ya, vehikel untuk merampok. Begitu dia berkuasa, dia ambil korporasi untuk merampok. Karena begitu cepatnya resources ekonomi ataupun peluang dia mendapatkan itu begitu cepatnya dan begitu besarnya, Bang. Jadi sekali perbuatan korporasi itu bisa dikorup atau di apa, orang bisa hidup sampai 1000 tahun. 1000 tahun berketurunan gitu kan. Nah, itulah kenapa terus kemudian teori tentang hukum korporasi, ilmu hukum korporasi itu berkembang terus sesuai dengan peradaban. Kalau Abang pernah dengar cerita kalau kita nonton film koboi soal rel kereta api, perebutan pembangunan rel kereta api. Di Amerika ini kan itu kan sempat ditolak oleh suku-suku asli. Suku-suku asli. Jadi begitu mereka masuk menemukan benua Amerika, mereka melihat resourcesnya apa. Akhirnya dia lihat tambang emas, apa yang bisa kemudian dia bawa ke Eropa. Ada filmnya itu yang menarik di Netflix itu, The Last suku yang terakhir itu, sehingga ada kepala suku itu yang menentang betul pembangunan rel kereta api itu, sehingga dia dipindahkan ke negara bagian yang jauh sekali itu. Itu ada suku asli itu. Itu pada saat korporasi itu tidak masuk menjadi bagian dari masyarakat setempat, tidak sesuai dengan perkembangannya. Jadi masyarakat kompleksnya korporasi yang kita cerita barusan kan konsep besarnya, Bang. Ya, konsep besarnya dalam kehidupan kita. Tetapi mengelola korporasi ini memerlukan ilmu detailnya, Bang. Ada good corporate governance-nya, ada risk management-nya, ada terus kepatuhan dia pada lingkungan, bagaimana memperlakukan tenaga kerja dan lain sebagainya. Yang semuanya menjadi tema-tema besar apabila kita diskusikan gitu, Bang. Ini yang harus kita sadari bagi pemerintahan ke depan, ya nggak seperti kemarin-kemarin lah. Kalau ada korporasi pun cuma dimanfaatkan untuk dalam tanda kutip ya, mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya, secepat-cepatnya dalam waktu, nggak peduli sama rakyat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat kan kalau pemerintah itu bijak, mungkin seperti sebenarnya terjadi juga di zaman Orde Baru dan lain sebagainya kan. Selalu perkembangan korporasi itu diseimbangkan dengan kemajuan masyarakat. Didirikan sekolah-sekolah, ada STM, ada ini dan lain sebagainya, sampai dalam bentuknya dari yang sederhana sampai yang paling tapi canggih, bukankah itu dalam rangka walaupun pendirian STM dalam rangka sumber daya dan sebagainya, bukankah itu juga dalam rangka kepentingan korporasi sendiri? Karena korporasi membutuhkan tenaga-tenaga baik tenaga menengah maupun tenaga bawah lah seperti itu. Maka dia lebih hemat kan untuk betul Bang. Seperti misalnya Abang berpolitik. Ada kepentingan negara, ada kepentingan partai. Kita anggap partai ini korporasi ya. Terus ada kepentingan pribadi-pribadi yang di dalam partai. Mereka kan harus hidup. Ya kan nggak mungkin mereka nggak makan sehari 3 kali kan. Keberadaan partai juga untuk mensejahterakan. Cuma partai bergerak di bidang politik, jadi ada nanti good party governance, ya, pengelolaan partai yang baik gitu ya, yang penuh dengan code of conduct atau etik. Di korporasi juga begitu. Tetapi terus karena ini merupakan pranata-pranata sosial yang ada dalam satu komunitas sosiologi, ya, secara ya sejarah-sejarah nyatanya dia hadir di tengah kita dan hidup bersama-sama kita, maka dia harus diperlakukan sebagai bagian di dalam masyarakat itu, bukan yang asing dipaksakan masuk sehingga nggak ada kaitan sama kesejahteraan. Jadi bagaimana kita mengharmonikan, kan tadi kan gitu, korporasi ini yang bersifat privat ya, atau juga korporasi bentuk state negara.
Nah, kalau kita kan ada dua hal kan, itu kalau negara bisa juga menjadi korporasi, gitu. Ya. Terus yang kedua, nah bagaimana kita meletakkan di undang-undang dasar kita, sokoguru ekonomi kita itu korporasi. Nah, pada satu sisi ada koperasi adalah kan bedanya gini, kalau pemahaman saya, kan saya nggak begitu mendalami corporate ini, law ini kan, saya lebih tata negara. Ada yang beda menurut saya, kalau korporasi ada kumpulan modal-modal. Ya. Kalau koperasi adalah kumpulan orang-orang, ya kan? Karena satu anggota koperasi punya hak yang sama. Ya kalau korporasi siapa share saham yang terbesar toh? Ya. Nah, bagaimana mengharmonikan korporasi di satu sisi, terus koperasi di satu sisi, sehingga guru ekonomi kita pasal 33 itu tidak hanya tertulis teks di Undang-Undang Dasar. Nah, kalau sekarang kan terbengkalai ini seperti itu. Ini menarik dengan yang pertanyaan abang awal tadi. Setelah kita merangkai ya, dari narasi yang kita bentuk, agak menarik begini. Kan ada negara apabila liberalisme tadi kan, liberalism ya, dikawaki oleh kaum kapitalis, walaupun itu agak di Amerika pada saat Barack Obama kan agak hancur itu konsepnya pada saat dia bailout membantu 1,4 triliun US dollar untuk subprime mortgage itu ya, kasus di walaupun situ. Kolaps akhirnya kan? Walaupun kolaps ya kan. Terus kedua karena memang sangat liberal gitu. Korporasi ini bisa berbuat apapun. Tapi kan kemudian seharusnya kan kalau ada negara komunis, Bang. Nah, seharusnya secara koperasi ya lu mati-mati aja. Negara nggak ikut campur dong. Iya. Tapi kan ternyata kan Obama ya membail out kan. Itu ada ceritanya, Bang. Ada bukunya itu. Ya. Terus kemudian Indonesia itu ataupun Cina itu kita ke Cina dulu. Kan negara semua, Bang. Ya kan dulu kan ilmu diajarkan pada kita begitu gitu kan. Tapi pada saat Indonesia kita kan ambil jalan tengah, Bang. Sokoguru ekonomi kita itu satu korporasi terdiri dari BUMN dan swasta. Ya kan? Terus kedua koperasi. Koperasi itu adalah sikap sosialisme kita. Pada barang-barang yang membutuhkan modal besar dan high teknologi itu mau tidak mau harus dilakukan dengan metodologi kekorporasian lah gitu ya. Pakai pendekatan pembangunan korporasi yang baik lah, yang kita bilang good corporate governance. Tapi pertahanan ekonomi masyarakat itu bisa dengan koperasi. Ya kan, misalnya di kampung-kampung, setiap kampung dan lain sebagainya, apakah dari gaji mereka, mengurus asuransi mereka, mengurus jaminan hari tua mereka, ya seperti perkumpulan-perkumpulan itu kan. Cuman koperasi ini juga harus diurus secara profesional. Itu harus masuk menjadi kebijakan serius pemerintah, Bang. Tapi kalau begitu, apakah korporasi tidak boleh dia berkembang dan besar menjadi bagian dari mendirikan korporasi juga? Koperasi, tapi dia ada unit-unit usaha dia, yang unit-unit usaha itu seolah-olah bagian apa yang dilakukan oleh korporasi seperti itu. Boleh, karena dia kan akan berkembang secara natural. Natural. Berkembang secara natural. Koperasi Aceh, rakyat Aceh yang katanya tadi bangun kapal kan? Selama ini kapal layar, tapi dia membangun kapal yang canggih. Yang canggih gitu. Kan bisa kan? Bisa. Tapi ada intervensi negara di situ. Boleh, tetapi itu kan harus dibuat alami sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh masyarakat untuk kesejahteraannya. Pada saat mereka berkumpul itu menjadi korporasi. Tapi pada saat mereka harus mempertahankan standar hidup yang layak, mungkin bisa lewat koperasi. Jadi kesimpulannya gini, Adina Alunnya, jadi adalah dia harus seiring sejalan ya antara koperasi di satu sisi yang dengan kaedah-kaedah yang moral etik lah conduct-nya code of conduct tadi terus yang kedua adalah sisi lain adalah ekonomi rakyat atau ekonomi perkumpulan itu yang dilakukan oleh korporasi seperti itu. Artinya membutuhkan peran negara seperti itu ya. Negara harus menjadi arranger atau juri yang adil. Negara ini kan dimanifestasi oleh presiden dong. Oleh eksekutif, yudikatif, legislatif. Karena kan kita presidensial oleh eksekutif, oleh eksekutif dong. Jadi nggak ada eksekutif yang boleh membuat keputusan serampangan yang nggak mencari keseimbangan antara ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Itu kan harus diformulasikan dengan baik. Jadi nggak bisa sesuatu dipaksakan.
Begini Bang, ada satu buku ditulis, kebetulan lupa ini penulisnya. Judulnya Management and Control. Kenapa korporasi itu menjadi perhatian di Amerika? Setelah kalau dihitung-hitung, masyarakat banyak mana hajat hidupnya yang didapat lewat negara, APBN, dengan lewat korporasi. Ya kan? Owners and control, bukan manajemen and control, owners and control. Jadi orang harus dipicu menjadi pengusaha-pengusaha, menjadi ini karena apa? Untuk menampung sekian banyak rakyat supaya dia bisa berkarya dan menghidupi dirinya. Di Indonesia Bang, pada saat saya jadi lawyer salah satu lembaga, pimpinan salah satu lembaga ekonomi kementerian, ya itu APBN cuman pada saat itu APBN mungkin hanya sekitar 2.400 triliun sampai 2.600 triliun, mungkin sekarang 3.000. Ini mungkin kejadian 10 tahun yang lalu. Tapi pada saat saya 3.000 itu ada utang di dalamnya. Ya. Ya kan? Terus selanjutnya begitu kita lihat lembaga-lembaga ekonomi seperti BI dan OJK lah ya, mereka itu mengontrol kegiatan ekonomi yang sudah 10.000 Bang. 10.000 triliun per tahun. Alirannya kira-kira begitu ya ilustrasi ya. Putarannya ya. BUMN belum korporasi swasta itu putarannya hampir 3 kali lipat APBN. Ya, kenapa BUMN ini merugi terus? Ini kan cerita aneh itu. Karena putaran dia waktu ini masih 2.500. Sebagai contoh ya, contoh kita lebih konkret supaya nggak abstrak. Contoh Garuda. Ya. Dia punya pasar yang sudah jelas, captive market, ya kan. Sebarannya kok bisa bangkrut, rugi, kok kalah dengan yang namanya Lion dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau bangun peradaban pakai korporasi Bang, ya, itu sebenarnya bisa dilakukan forensik legal audit, ya, perilaku apa yang tidak rasional dalam dia mengelola korporasi. Misalnya penyewaan atau rental pesawat yang begitu mahalnya, karena ada high cost ekonomi, dia nggak hanya melayani kepentingan korporasi dan rakyat. Kenapa mahalnya itu? Ya, apa ada rente di balik? Ada rente kan? Selalu ada korupsi kan di situ kan. Begitu juga kalau kita lihat dia bangun jalan tol dan lain sebagainya, seharusnya mensejahterakan, tapi kok nggak bisa nutup utang. Itu bisa dilakukan forensik legal audit Bang. Seperti halnya financial legal audit gitu. Jadi contoh ada bangun jalan tol, jalan tolnya sudah selesai, dijual dengan harga lebih murah. Dengan harga lebih murah, padahal nilai produksinya. Padahal dia buat itu dengan utang negara dengan dulu. Utang lagi ya. Dan di sisi lain kita lihat BUMN karya itu hampir ribuan perusahaan-perusahaan. Ini udah mulai banyak yang bangkrut. Ada yang disita rumahnya, ada yang melapor ke DPR ini. Itu bisa diaudit. Ya, dalam tindakan korporasi yang baik itu bisa diaudit. Jadi, saya kira pesan ini yang harus kita sampaikan kepada capres yang akan datang ya. Presiden yang akan datang ya. Harus. Demi rakyat kita, demi bangsa kita. Karena kita belum menemukan ya. Dan karena kita terlalu high politik Bang, heavy politik heavy politik. Mungkin ada motif jahat di baliknya, enggak? Orang kalau lihat uang kan saya bilang tadi. Kalau Abang cuman nyopet, cuman dapat dikit. Tapi kalau kayak naga bonar cerita. Jadi kalau malingnya besar, kayak naga bonar. Kayak naga bonar. Tapi kan butuh keahlian kan, cepat sekali dia berunding nggak diambil kan. Mengelola korporasi juga begitu, gitu kan. Jadi baik tidaknya korporasi tergantung vision yang diberikan oleh penguasa terhadap korporasi. Kalau gitu gini, kita lebih lihat itu kan dalam tataran teori ya. Kita mau lihat ini apa lebih yang praktis yang ada, yang diapa supaya rakyat nih, penonton kita ini supaya ini nih Adina Alun ini kita nggak di kelas lah ya. Supaya rakyat kita betul-betul, oh ternyata ini kejahatan korporasi, contoh ya kan. Kita contoh, coba Bang Alun lihat ya kan. Ini kita ngambil contoh beberapa. Satu adalah pembangunan kereta cepat dulu. Gimana itu lihat kereta cepat itu? Ternyata dari awalnya Presiden menyatakan ini tidak menggunakan APBN, sekonyong-konyong menggunakan APBN. Ini lebih murah, ternyata lebih mahal. Terus ini nggak ada jaminan, ternyata ada jamin. Berarti kan
yang menjamin ini anak cucu kita yang akan datang? Kan kita nggak adil terhadap generasi yang akan datang. Itu kan kita, gimana contoh itu kasus dulu nih, dan kereta cepat. Dan kita Dalam bilang pendekatan apa ilmunya Mbak Adina Alun? ya begini, itu kan setiap pembangunan korporasi yang akan dibutuhkan oleh publik, masyarakat banyak, Public itu good ya. harus ada perencanaan. Ya. Dari perencanaan kemudian dicari informasi apa yang paling efektif dan efisien. Jadi politik harus menjamin terjadinya proses produksi yang efektif dan efisien. Efektif, cepat, efisien, dia murah. Ya kan? Supaya terjangkau. Jadi nggak ada faktor-faktor non rasional yang kemudian menjadi harga. Ini harus direncanakan oleh para ahli. Ada ahli teknologi perkereta apian, ada ahli ekonomi, akuntansi atau financial restructuring, ya kan? Kalau Bang Alun sendiri, Adina Alun sendiri melihatnya apa sih? Kita rakyat mau butuh cepat aja sekarang. Ini kereta api cepat, ya kan? Yang jelas berubah-ubah, ya kan? Ya, seperti itu. Tanpa perencanaan. Itu berarti tanpa perencanaan. Tanpa perencanaan. Dan ternyata menunjukkan harga mahal. Tidak ada dijanjikan pada saat maju kampanye. Ya, tiba-tiba dia tidak dalam masuk dalam visi misi kan? Tidak masuk ke visi misi. Bahkan kita dengar cerita kan kalau dari beberapa ahli ekonomi sempat ada di Bappenas, tapi terus terjadi persaingan harga antara Cina dan Jepang, terus kemudian nggak dibatalkan, tiba-tiba itu ada. Seperti IKN belum ada AMDAL dan lain sebagainya. Jadi perencanaan yang baik itu penting, sehingga kita perlu pemimpin yang memang untuk pembangunan korporasi dan kesejahteraan rakyat ke depan yang memiliki wawasan dan gagasan yang memang cukup nalarnya gitu, Pak. Gitu. Jadi yang memang sudah terbukti dia mampu memimpin sebuah komunitas secara terkonsepsi dan dia bisa bekerja wujud hasilnya ada. Itu saya ingin melihat gini, Adina Alun ya. Tadi sudah secara teoritis sudah betul nih. Dan di depan kita banyak sekali yang namanya dikategorikan proyek strategi nasional. Oke. Walaupun kita bisa perdebatkan apa sih yang dimaksud dengan proyek strategi nasional, tapi kita oke lah, kita menyepakati. Nah, menurut Adina Alun dari proyek-proyek yang besar ini, yang mana yang memang tidak memenuhi tadi kriteria dan syarat tadi ini? Kira-kira tadi satu kereta cepat, apalagi kira-kira? Kedua, IKN tadi sudah disebut. IKN kita belum ketemu rasionalitasnya. Rasionalitasnya, secara komprehensif, sehingga kita bisa melihat detailnya gitu. Kenapa tiba-tiba ibu kota di sana gitu. Ketiga, ya kita ambillah kasus Rempang. Sebelum Rempang, pembangunan kereta bandara Kertajati. Ya. Yang kan jauh betul kan, sehingga memindahkan orang tidak efisien tadi. Tidak efisien, terus satu lagi apa? Tidak ekonomis kan? Masa orang dari Bandung harus juga ke mana? Tidak efektif dan efisien. Nah, ini kan. Nah, kemudian korporasi memproduksinya. Nah, hukum menjamin efektivitas dan efisiensi yang diciptakan oleh produksi di bidang ekonomi itu dapat terdistribusi secara adil dan merata. Jadi semua orang bisa mengakses itu. Jadi kita mulai hitung. Satu, kereta cepat. Kedua, IKN. Ketiga, bandar udara Kertajati. Ya. Yang keempat tadi IKN. Yang kelima Rempang ini, gimana? Supaya kita dapat detailnya ya, nggak mengawang-awang teori ya. Pada saat terjadi Rempang, bagi saya itu terjadi dengan tiba-tiba. Tiba-tiba udah ada ribut di Rempang, hampir tanpa perencanaan. Kan awalnya perencanaan itu adalah daerah tempat wisata ya. Untuk wisata seperti itu. Apapun lah, tapi begitu setelah kejadian, Ombudsman lewat berita yang dia keluarkan, ternyata dia belum melihat ada HPL. Belum ada. Batang. Pendapatan HPL ini, Bang, itu dimulai sejak ada Undang-Undang Agraria ya tahun 1960. HPL itu apa kira-kira? Rakyat nggak tahu nih. Hak pengelolaan lahan. Hak pengelolaan lahan. Nah, menurut PP nomor 9 tahun 1965 ya, HPL itu bisa didapatkan dengan konversi. Artinya tanah-tanah yang sudah ada hak-haknya. Jadi nggak ada tanah kosong di Indonesia. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya kan milik adat, kerajaan, masyarakat. Kan? Itu dikonversi dengan dilakukan ganti rugi. Jangan ganti rugi lah, ganti untung. Ganti untung. Ganti untung, terus
menskenariokan bersama gitu supaya rakyat juga dapat keuntungannya. Jangan hanya habis ketika ya. Ya, jual putus. Ya itu kan tergantung politik hukum korporasi pemerintah kan. Nah, di tahun 1999 masih Kepres nomor 9 nggak salah saya itu, ditambah lagi HPL itu bisa didapat dari nggak hanya konversi tapi penyerahan oleh negara terhadap tanah-tanah yang memang dinyatakan kosong. Di Rempang itu kalau kita lihat ada yang berpenduduk, ada yang kawasan hutan. Yang hutannya menurut catatan itu juga belum diselesaikan kan, dari konversi hutan lindung, hutan tanam industri dan lain sebagainya. Ini juga itu. Nah, yang saya ingin bilang bahwa kalau dasar hukumnya sudah ada, sudah memang nggak ada, HPL-nya nggak ada, kok bisa terjadi rakyat, ya prajurit itu kan rakyat sama rakyat diadu menggunakan senjata, gas air mata dan lain sebagainya. Padahal jauh sebelum ada republik rakyat sudah tinggal di sana. Ya, apa dasarnya? Ya. Ini bisa dilakukan legal forensik audit atau forensik legal audit ya. Forensik legal audit itu melihat detil kejadian-kejadian itu sehingga bisa disimpulkan. Karena terhadap pemukulan rakyat, terus benturan rakyat dengan aparat yang juga anak rakyat juga, itu kan secara sengaja kan menimbulkan penderitaan atau nestapa kan, sehingga ada kriminal di situ. Karena kriminal itu bersifat komunal, maka dia melanggar hak asasi manusia. Seharusnya bisa diusut. Karena dasar hukumnya nggak jelas nih, nggak ada. Nggak ada, HPL-nya nggak ada gitu. Kok bisa tiba-tiba dapat HGB ke salah satu perusahahan? Padahal HGB dia walaupun dia dapat HPL itu bisa di legal audit juga forensik. Bisa. Betul nggak pengeluaran HPL itu memenuhi kriteria atau syarat-syarat? Bisa juga simsalabim kan HPL-nya? Iya. Setelah itu menggerakkan aparat negara, menggerakkan aparat negara itu atas perjanjian apa? Atas kesepakatan apa? Dibayar oleh korporasi kah? Atau dibayar oleh negara kah? Karena kan seragam mereka semua itu kan negara, Pak. Uang rakyat. Uang rakyat. Ada korupsi di situ. Jadi ada extraordinary crime di kejadian Rempang itu. Satu, pelanggaran hak asasi manusia. Kedua adalah korupsi besar-besaran. Karena nggak bisa menunjukkan dasar hukum yang pas. Nah, ilmu hukum korporasi yang salah satu pilarnya adalah business judgment rule itu mencoba melihatnya dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu, terus berkomunikasi dengan stakeholder. Dia masuk begitu softnya karena dia ingin menjadi bagian dari warga negara. Makanya dia disebut sebagai subjek hukum, Bang. Disebut person non rek atau artificial person itu gitu. Jadi apa yang terjadi di Rempang, apa yang terjadi di mana itu bisa dilakukan forensik legal audit menurut saya. Ya, di mana ada titik-titik pidana, di mana ada titik-titik korupsi dan lain sebagainya gitu. Jadi terus nggak bisa penguasa atau siapapun kita, apakah dia anggota DPR atau apa tuh, memanfaatkan korporasi dengan sekelebat kalau kata Saldi Isra atau ini kan menarik. Dia mendapatkan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan rasionalitas dari sebuah pembangunan. Ini harus direncanakan. Jadi menarik sekali kalau kita pakai pendapat John Rawls ya, there is no laws but justice. Jadi dilihat dulu nilai-nilai keadilannya. Adil itu artinya seimbang kan. Dilihat dulu nilai-nilai keseimbangan sama utilitasnya ya. Keadilan, justice dan utilitasnya. Ya, baru kegunaannya gitu kan. Jadi terus dibentuk hukumnya supaya menjamin keadilan itu ada. Keadilan itu artinya faktor produksi ataupun alat produksi berjalan, tapi masyarakat memanfaatkan alat produksi itu untuk kehidupannya dan tidak merusak lingkungan yang terlalu berlebihan gitu kan. Saya kira gitu, Bang. Jadi ini kita sudah di penghujung diskusi kita yang cukup menarik ini. Banyak persoalan ya tentunya. Saya kira apa yang Adinda Alun akan titip
kepada capres bisa melalui saya juga titipnya kan saya kan punya kandidat ya ketua partai dan saya kan punya calon presiden sendiri toh. Apa kira-kira kalau kita mau titip sesama aktivis dong? Nah, ya. Anda kan sesama-sama aktivis sama Mas Anies, sesama aktivis juga sama Gus Imin. Apa yang ingin Anda titipkan? Andai nanti takdir Allah atau kita doakan insya Allah takdir Allah itu jatuh kepada dua aktivis memimpin negeri ini sudah cukup lama, apa yang kira-kira mau dititip kepada dua orang anak sejarah? Saya mengatakan dua orang ini anak sejarah. Jadi yang perlu dilakukan ke depan yang memang harus dilakukan oleh Anies dan Muhaimin dan Muhaimin itu tidak memisah-misahkan, mengkotak-kotakkan ya, antara rakyat sebagai pribadi dengan subjek hukum yang namanya korporasi, yang rakyat juga, yang dua-dua bisa dipermasalahkan. Kemudian untuk pertahanan ekonomi rakyat itu memang harus dibentuk sebuah sistem hukum yang memang memanfaatkan cita-cita founding fathers kita itu dengan koperasi itu gitu. Dan seluruh pembangunan itu harus direncanakan dengan baik dengan betul-betul mempertimbangkan ilmu pengetahuan yang ada gitu. Jadi hampir semua tata aturan dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan lain sebagainya itu ada ilmunya, Bang. Sampai teknologi buat penitik pun ada ilmunya ya kan gitu kan. Jadi begitu dia berjalan tidak rasional dan mulai menyakiti rakyat, berarti ada faktor irasional yang dijadikan alasan-alasan. Padahal untuk mengeruk sesuatu keuntungan, menguasai resources atau menguasai pasar gitu. Jadi ini yang paling penting, perencanaan ini yang paling yang menurut saya harus dilakukan dengan serius. Jadi sehingga dalam program ekonominya, dalam program-program ekonomi untuk mensejahterakan rakyat itu memang harus dikonstruksikan hukum yang memang as social as tool engineering, Roskopun ya, atau as social as as social as tool control ya kan. Itu kemudian mengontrol, merekayasa faktor produksi dan lain sebagainya, dibuat dalam satu kesatuan, mencari titik keseimbangan gitu, nggak perlu dipaksakan. Orang kalau udah mulai industri udah mulai memaksakan, pasti ada korupsi di dalamnya gitu. Jadi yang paling penting gitu, kan? Ada titik keseimbangan. Ada titik keseimbangan dan direncanakan dengan serius, sehingga saya mengusulkan, Pak, ekonomi korporasi, ekonomi industri, ekonomi perdagangan, ekonomi rakyat, dan kegiatan ekonomi lain itu dimanifestasikan dalam sebuah program yang betul-betul komprehensif untuk kedepannya gitu. Semacam cetak birunya lah ya. Cetak birunya. Kalau zamannya Orde Baru disebut namanya GBHN. Jangan sampai begini ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Anies di Jakarta itu cukup menarik ya. Contoh ya. Contoh ya. Contoh dan sudah terbukti. Begitu dia memajukan teknologi, dia membuat stadion, terus dia membuat jalan-jalan baik dan lain sebagainya. Nggak ada rakyat yang perlu disakiti. Ya. Jadi jangan terlalu berat ke korporasi, ke teknologi, tidak melibatkan masyarakat banyak. Kalau bahasa MK itu partisipasi yang bermakna. Ya, abang lah yang tahu itu. Oke, pemirsa Ahmad Yani Channel dan Masumi TV, Sosiologi Hukum Bisnis ya, Bang. Saya kira bincang kita cukup menarik ini, apa yang dikemukakan oleh Bang Alun ini, bagaimana mengharmonikan, ya kan, mengharmonikan antara korporasi di satu sisi, korporasi ini bisa bersifat privat, bisa juga korporasi yang dalam bentuk negara, yaitu BUMN dan lain sebagainya, dan bisa juga adalah soko guru ekonomi kita adalah koperasi. Ini diharmoniskan dan tentunya tujuan utamanya adalah demi kepentingan rakyat semesta. Seperti itu ya. Kita jumpa lagi pada episode-episode yang lainnya. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.